Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Sekarang masuk pada pasal berikutnya, itu tentang zakatul fitr, zakat fitri. Syekh mengatakan, atau alimah mengatakan bahwasanya zakat fitr itu wajib dengan 3 hal. Yang pertama al-Islam, yang kedua babi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahr Ramadan, ya. Yang pertama dia Islam, yang kedua dengan terbenamnya matahari di akhir dari bulan Ramadan, yang ketiga wujudul fadli an qutihi wa quti 'iyalihi fi dzalikal yaum, adanya kelebihan dari bahan makanan, ya, untuknya dan untuk keluarganya di hari itu. Di hari itu. Jadi syarat wajibnya zakat fitr yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau pada awal bulan Syawal, itu yang pertama dia itu muslim. Kalau kafir tidak wajib zakat. Yang kedua, ya sudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Maka sebelum, ya, atau kalau sesudah terbenam, ya, kalau ada orang yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, maka wajib dizakati. Tapi kalau dia lahirnya setelah terbenam matahari akhir bulan Ramadan, dia nggak wajib dizakati, ya, karena kewajibannya itu ketika, ya, terbenam matahari di akhir dari bulan Ramadan, ya. Kalau dia lahirnya pas di subuh hari bulan Syawal, ya, maka tidak wajib untuk dizakati. Atau malam hari bulan Syawal, nggak wajib untuk dizakati. Tapi kalau mau dikeluarkan nggak masalah, ya. Kalau mau, saya mau ngeluarin aja deh, ya, nggak ada kewajiban begini. Tapi kalau mau mengeluarkan ya nggak apa-apa, silahkan saja, ya. Tapi nggak ada kewajiban atasnya. Kemudian dia juga memiliki bahan makanan yang bisa dia makan, kelebihan bahan makanan yang untuk dia makan dan keluarganya makan, ya. Jadi kalau ada bahan makanan di rumah cuma cukup untuk dirinya, sementara keluarganya nggak bisa makan, kalau dia keluarkan zakat darinya, maka nggak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat, ya. Nggak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat, ya. Nah, bahkan dia wajib untuk apa? Dia menjadi mustahiq zakat. Wa yuzakki an nafsihi, dia menzakati untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamahu nafaq wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya, ya, dari kaum muslimin, anak-anaknya, istrinya, itu dia wajib mengeluarkan zakat untuk mereka jika mereka tidak bisa, terutama anak-anaknya yang besar, ya. Nah, jika anaknya sudah besar, maka tidak ada kewajiban. Jika anaknya sudah besar dan dia bisa memiliki penghasilan sendiri, maka tidak ada lagi kewajiban atas ayahnya untuk mengeluarkan zakat baginya, karena dia bisa mengeluarkan zakat sendiri. Tapi kalau anak itu masih kecil, maka wajib atas ayahnya untuk mengeluarkan zakatnya, ya.
Sa'an min quti baladihi, ya, yaitu bentuknya satu sa' dari bahan makanan negeri tersebut. Wa qadruhu 5 artal wa thuluthun bil Iraq. Dan ukuran zakat fitr itu adalah 5 ritel, ya, 5/3 ritel Iraq. Ya, ada ukurannya. Satu sa', ya, sa' Iraqi, ya, itu sekarang ada, ya, satu sa' Iraq. Kalau ditimbang bakal berbeda-beda masa jenisnya nanti, karena barang yang ditimbang juga beda nantinya. Gandum, ya, dengan kurma, dengan beras bakal akan beda. Dan beras itu sendiri juga terkadang beda. Beras yang bagus dengan beras yang yang biasa, masa jenisnya bisa saja beda. Akhirnya menimbulkan perbedaan dalam timbangan. Ya, sebagian kalau disebutkan di sini 5/3 ritel Iraqi itu sama dengan 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Kalau kita kan 2,5, ya, insya Allah sudah cukup. Ya, tapi ada yang mengambil jalan yang lebih aman, yaitu 3, karena ternyata ketika ditimbang ada yang berbeda, ada yang sampai 2,7, ada yang sampai 2,8. Akhirnya mengambil jalan aman, yaitu 3 kilo. Jadi kalau 3 kilo pasti nggak ada perselisihan, pasti dia mendapatkan zakatnya, ya, yakni dia sudah mengeluarkan zakatnya. Kalau ada kelebihannya terhitung sebagai sedekah. Tapi tidak boleh mewajibkan, ya, tidak boleh mewajibkan orang lain. Kalau dia ingin mengambil jalan untuk berhati-hati, mangga, silakan dia mengeluarkan 3 kilogram. Ya, itu mengambil jalan kehati-hatian. Tapi untuk orang lain jangan dipaksa untuk mengeluarkan 3 kilogram. Apalagi kalau orang tersebut memang orang yang susah, ya. Ya, maka dia mengeluarkan 2,5 itu sudah bisa, sudah cukup insyaallah, ya. Atau kalau dia saya mau lebihin aja lah, ya, mangga. Ya, itu boleh-boleh saja karena kewajiban zakatnya telah terpenuhi. Adapun selisihnya atau lebihnya itu akan terhitung sebagai sedekah. Dalil akan wajibnya bayar zakat fitr ini, membayar zakat fitr adalah dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW farada zakatal fitri min Ramadan ala nas. Bahwasanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitr karena bulan Ramadan kepada manusia, sa'an min tamrin, yaitu berupa satu sa' tamr, satu sa' kurma, karena ini makanan mereka, ya, aw sa'an min syair, atau satu sa' syair, ala kulli hurrin aw abdin, ya, atas setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, ya, atas setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Kalau hamba sahaya yang wajib mengeluarkan zakatnya, ya, tuannya, ya, untuknya, ya. Jadi tuannya wajib membayarkan zakat hamba sahayanya. Dzakarin aw untha, ya, laki-laki maupun perempuan, ya, itu wajib dizakati. Wa fi riwayatin saghirin aw kabirin, dalam riwayat lain dikatakan baik dia itu anak kecil maupun orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, ya. Wa indal Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan beliau memerintahkan dengan zakat itu untuk dikeluarkan sebelum orang-orang itu keluar menuju lapangan untuk sholat, ya. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh. Jadi syarat wajibnya zakat fitr itu pertama Islam. Jadi orang kafir itu nggak wajib membayar zakat karena yang wajib atasnya adalah masuk Islam, ya. Karena hadis tadi, ya, hadis Abdullah bin Umar tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya, Abu Dawud serta yang lainnya, di mana Nabi mengatakan
Abdullah bin Umar mengatakan farada Rasulullah SAW sadaqatal fitri an kulli nafsin minal muslimin. Ini syarat pertama. Jadi setiap jiwa yang muslim, hurrin aw abdin, baik dia itu orang merdeka maupun hamba sahaya, rajulin aw imra'atin, laki-laki maupun perempuan, saghirin aw kabirin, besar maupun kecil. Ya, apa bentuk zakat fitr itu? Sa'an min birrin wa sa'an min syair, ya, min burrin aw sa'an min syair, ya, satu sa' dari gandum maupun dari syair, ya. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Imam Bukhari, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang itu keluar dari salat, ya, keluar dari rumah menuju tempat salat. Nah, syarat yang kedua tadi adalah waktu dikeluarkannya zakat fitr itu adalah sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ya. Karena zakat fitr itu karena Ramadan. Zakat fitr itu karena apa? Karena Ramadan. Karena Nabi mengatakan sadaqatul fitri min Ramadan. Ya, Nabi mengatakan apa? Sadaqatul fitri min Ramadan. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri atau sadaqatul fitri min Ramadan. Jadi zakat fitri itu karena apa? Karena Ramadan. Jadi kalau orang itu nggak sempat mendapatkan Ramadan, maka nggak ada kewajiban dia untuk berzakat. Maka orang yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia tidak wajib untuk dizakati karena dia nggak mendapatkan Ramadan. Ya, yang wajib dizakati itu orang yang mendapatkan Ramadan. Dan zakat ini adalah zakat jiwa, ya, per jiwa. Ya, bukan karena dia puasa atau nggak puasa, tapi karena jiwanya ya ada di bulan Ramadan, maka wajib untuk dizakati. Nah, karena Nabi juga mengatakan min saghirin wa kabir, baik dari au kabir, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, ya. Nah, taib ini yang berkaitan dengan zakat fitr, ya. Sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ya, masuk pada pasal berikutnya, yaitu tentang asnafu az-zakah, asnaf mustahiq az-zakah, kelompok-kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan setelah itu, ya, berarti kita telah selesai membahas tentang babuz zakah atau kitabuz zakah. Selanjutnya kita akan masuk pada kitabus shiyam. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.